Hai, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak vertikal. Materi gerak vertikal adalah kelanjutan dari gerak lurus. Jika kalian masih belum memahami tentang gerak lurus, silakan cermati video gerak lurus yang sudah kita posting sebelumnya. Gerak vertikal merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan pada lintasan lurus vertikal. Kita kategorikan gerak vertikal ke dalam bagian dari gerak lurus berubah beraturan karena benda yang mengalami gerak vertikal, baik gerakan naik ataupun gerakan turun, akan mengalami penambahan kecepatan yang selalu konstan. Penambahan kecepatan ini dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi, sehingga percepatan dari gerak vertikal merupakan percepatan gravitasi bumi. Ada 3 jenis gerak vertikal. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Kedua, gerak vertikal ke bawah. Dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Mari kita telaah untuk jenis gerak vertikal yang pertama, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya-gaya lain, di antaranya gaya gesek udara. Jadi dalam hal ini, benda yang bergerak jatuh bebas tidak dipengaruhi gerakannya oleh gaya gesek udara. Salah satu contoh dari gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh dari buah kelapa. Gerak jatuh dari buah kelapa memiliki kecepatan awal, dan jatuhnya buah kelapa dipengaruhi kecepatannya oleh gaya tarik gravitasi bumi, sehingga percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk lebih memahami mengenai gerak jatuh bebas, mari kita berlatih mengerjakan soal berikut ini. Soal pertama, sebongkah batu bata terjatuh dari tingkat 4 suatu gedung dan tiba di tanah dalam waktu 1,5 detik. Tentukan A. Kecepatan benda ketika tiba di tanah, B. Tinggi tingkat 4 gedung tersebut. Dari soal tersebut kita ketahui V0 sama dengan 0 karena untuk benda jatuh tidak memiliki kecepatan awal. T sama dengan 1,5 sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah A. Vt dan B. S. Untuk menjawab pertanyaan A, kita gunakan Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Vt sama dengan 0 ditambah 10 dikali 1,5. Jadi Vt sama dengan 15 meter per sekon. Jadi batu bata tiba di tanah dengan kecepatan 15 meter per sekon. Sedangkan untuk pertanyaan B dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. S sama dengan 0 dikali 1,5 ditambah setengah kali 10 dikali 1,5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 11,25 meter. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 11,25 meter. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Buah kelapa jatuh dari ketinggian
20 meter. Tentukan waktu yang diperlukan buah kelapa tiba di tanah. Untuk soal nomor 2 ini diketahui S sama dengan 20 meter, ditanyakan T. Untuk menjawab soal nomor 2, kita gunakan persamaan S sama dengan setengah GT kuadrat. V0 kita anggap 0 karena buah kelapa jatuh jadi tidak memiliki kecepatan awal, sehingga T yang kita peroleh adalah 2 detik. Setelah kita memahami mengenai gerak jatuh bebas, mari selanjutnya kita perhatikan mengenai gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dan memiliki kecepatan awal dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gerak vertikal ke bawah. Untuk soal pertama, seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita telah diketahuinya yaitu V0 sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 2 sekon. Untuk menjawab kedalaman sumur yang ditempuh oleh batu, kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Kita boleh menggunakan simbol H ataupun S, karena di sini jarak yang ditempuh oleh batu adalah jarak vertikal, jadi kita boleh mengganti jarak S menjadi H. Setelah kita memasukkan semua nilai yang diketahui dari soal, maka kita peroleh H atau S sama dengan 30 meter. Jadi, kedalaman sumur tersebut adalah 30 meter. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ayu melemparkan bola dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik. Berapakah kecepatan saat bola menyentuh tanah? Diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, T sama dengan 4 sekon, dan ditanyakan adalah VT. Untuk memperoleh nilai kecepatan saat bola menyentuh tanah, kita gunakan VT sama dengan V0 tambah GT. Jadi VT sama dengan 80 meter per sekon. Soal ketiga. Pada ketinggian 60 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Jika diberikan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, berapakah kecepatan benda pada saat ketinggiannya 20 meter di atas tanah? Diketahui S sama dengan 60 meter, V0 sama dengan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah kecepatan pada saat ketinggian 20 meter. Dalam hal ini, kita menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H yang kita gunakan adalah H selisih dari ketinggian keseluruhan dikurangi dengan ketinggian 20 meter. Kenapa kita tidak menggunakan ketinggian 20 meter? Karena di sini H yang akan kita masukkan dalam persamaan adalah H yang merupakan jarak yang ditempuh oleh benda. Jadi VT kita peroleh 30 meter per sekon. Guys, kita telah membahas mengenai gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke bawah. Tibalah kita pada jenis gerak vertikal yang terakhir, yaitu gerak vertikal ke atas.
tidak berbeda jauh dengan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Pada gerak vertikal ke atas, gerakannya juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, tetapi nilai percepatannya bernilai negatif. Hal ini terjadi karena percepatan dari benda yang bergerak vertikal ke atas berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Selain memiliki percepatan, benda yang bergerak vertikal ke atas juga harus kita beri kecepatan awal. Contoh dari benda yang bergerak vertikal ke atas adalah saat kita melempar bola ke atas, atau gerak dari peluncuran roket atau pesawat luar angkasa seperti yang terlihat pada video ini. Atau jika kalian bermain bulu tangkis atau tenis lapangan, mungkin kalian akan melakukan servis. Nah, gerakan pada saat awal kita akan melakukan servis itu adalah gerakan melambungkan bola ke atas. Jadi, itu juga merupakan salah satu contoh dari gerak vertikal ke atas. Selanjutnya, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gerak vertikal ke atas. Soal pertama, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan benda itu untuk mencapai ketinggian maksimum? Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon, Vt karena ketinggian maksimum jadi bernilai 0. Dan pertanyaannya adalah T. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah Gt, di mana G yang kita masukkan bernilai negatif, karena percepatan gerak benda melawan percepatan gravitasi bumi. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 1 sekon. Soal kedua, Budi melempar bola ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Diketahui V0 sama dengan 8 meter per sekon, tinggi maksimum jadi Vt sama dengan 0, dan pertanyaannya adalah S. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dengan memasukkan nilai yang diketahui, kita peroleh S sama dengan 3,2 meter. Demikianlah materi kita kali ini. Hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita akan banyak hal. Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah belajar karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. See you!